Jadi kan Mbak Ingrid masuk kontrol variabel or variabelnya ekonomi, demographic and financial needs. Iya. Mungkin bagian dari sosioekonomi yang bisa dimasukin selain akses to adequate sanitation, bisa juga akses to adequate water. Jadi kita tahu kan MDG, part of the goal MDG itu kan meningkatkan akses water and sanitation. Jadi saya pikir itu berhubungan berbaik maksudnya akses to adequate sanitation and akses to adequate water. Salah satu tujuannya MDG. Iya, terima kasih untuk masukannya. Jadi saya juga sempat berpikir untuk menambahkan lagi kontrol variabel yang lain ya, karena ya ini masih sederhana sekali. Itu akan saya pertimbangkan ke depannya. Terima kasih. Bu Ingrid, terima kasih atas presentasinya hari ini. Isu yang diangkat sangat menarik. Hal yang saya tangkap ketika pertama presentasi itu kayak di bagian awal tuh kayak menceritakan bahwa kita tuh sebenarnya paper ini pengen melihat bagaimana sih pengalokasian PNPM si Mandiri ini terhadap voter turnout-nya SBY gitu kan. Jadi kayak seberapa banyak voter yang didapati SBY terkait dengan berapa alokasi yang diajukan. Karena kalau misalnya kita lihat data 2007 dari awal PNPM ke 2009 kan peningkatannya 2008 sampai 2009. Berarti 2009 pemilihannya kan. Berarti kayak SBY itu punya insentif untuk menggelontorkan dana yang lebih besar untuk menghadapi pemilihan di tahun 2009. Nah ternyata desain penelitian seperti ini kayak jadi sebaliknya gitu. Jadi kayak seberapa yang didapat SBY mempengaruhi seberapa banyak yang diberikan SBY gitu kan. Jadi kayak agak tertipu sebenarnya ketika di awal-awal tadi kayak ternyata sebaliknya justru. Saya mikirnya di awal tuh kayak seberapa banyak PNPM yang diberikan ke pengaruhnya ke berapa banyak suara untuk SBY. Saya kira pertanyaan itu kayak lebih nggak tahu sih, relatif lebih penting dibandingkan yang diajukan di paper ini. Dan kemudian saya juga agak kurang mengerti ya kenapa populasinya arahnya itu negatif. Karena kalau misalnya kita lihat kriteria pemberian dananya, semakin besar populasinya yang diberikan semakin besar. Mungkin karena nggak tahu sih. Itu. Ya, terima kasih untuk masukannya dan kritiknya. Ya jadi, ya memang sebenarnya secara konseptual ada dua kemungkinan ya pengujian faktor politik terhadap variabel ekonomi ini. Jadi kemungkinan yang pertama seperti yang ditanyakan, seperti yang disampaikan oleh Mas Teguhnya ya, Bayu. Oh Bayu, Bayunya. Dan yang kedua adalah model yang saya gunakan, yaitu bagaimana politikus itu memberikan reward bagi supporternya. Nah itu yang sebenarnya saya lakukan di paper ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya yang terjadi kebalikannya, yaitu masalah secara ekonometriknya, masalah indigeneity, problem yang seperti itu ada dalam hal ini. Ya, itu akan kami kaji lebih dalam lagi ke depannya. Jadi waktu itu saya juga mendapatkan feedback, mungkin juga ada masalah indigeneity ya. Bukan hanya faktor politik yang mempengaruhi economic outcome, tapi juga sebaliknya juga bisa kalau seperti demikian ide yang disampaikan oleh Mas Budi menarik sekali. Nah kemudian yang kedua terkait dengan ini tanda dari jumlah populasi ini kenapa kok
negatif ya, bukan positif. Nah, ini saya melihatnya adalah bahwa dengan jumlah penduduk yang lebih besar ya, maka biaya untuk penyediaan public goods di satu wilayah itu akan lebih murah. Jadi kalau lebih murah maka cenderung lebih rendah ya, cost-nya akan lebih rendah. Jadi semakin banyak jumlah penduduknya, misalkan dalam konsep mikro ya, average cost-nya akan semakin decreasing kalau output-nya semakin banyak. Kalau output-nya di sini kita ganti dengan jumlah penduduknya, jumlah penduduk semakin banyak, berarti cost biaya penyediaan public goods itu akan lebih murah. Ya misalkan untuk bangun jembatan itu cost-nya kalau dipikul oleh lebih banyak penduduk akan lebih murah, maka idealnya grant yang diberikan, yang dialokasikan itu juga harus lebih kecil. Seperti itu. Nanti yang saya maksud dengan faktor adanya skala ekonomi ya. Saya tertarik dengan variable poverty. Apakah itu jumlah poverty dalam absolut atau change? Karena mungkin di tahun 2007-2008 kan ada krisis keuangan ya. Saya juga tidak tahu apakah itu ada poverty rate meningkat secara drastis, tapi bisa kalau change in poverty itu mempengaruhi sebagian kecil dari besarnya kenaikan grant itu. Lantas yang kedua, kalau menurut saya finding-nya ini cukup kuat untuk mengatakan bahwa ada reward ya. Saya tidak tahu apakah dalam presentasi pernah ada political people gitu yang datang dan kasih komentar tentang hasil finding ini. Mungkin atau misalnya juga pihak BNPM-nya sendiri kan ini merupakan sesuatu mengatakan bahwa hey, ada melakukan kong kali kong dengan incumbent pada saat itu. Ya, poin yang sangat sekali ya, terkait dengan poverty ini ya. Ini data yang saya gunakan adalah headcount poverty. Dan ya saya harus perhitungkan ya tentang kemungkinan kenaikan poverty pada krisis tahun 2008 itu ya. Ini data yang saya gunakan tahun 2009. Saya tidak menggunakan change in poverty-nya, headcount poverty yang saya gunakan. Kemudian terkait dengan yang hal kedua, justru waktu itu yang hadir iya ada yang memberikan beberapa komentar juga. Dan dari World Bank ya, waktu conference di Makassar yang kebetulan menangani BNPM itu juga yang mudah-mudahan disampaikan. Waktu itu sebenarnya saya diminta untuk presentasi juga di World Bank. Jadi sebenarnya direktur tahun berapa sih Mbak Ingridnya penelitian ini? Ini datanya data semua data kecuali data politiknya ya, kecuali data faktor politik saya gunakan tahun 2010 sampai 2011. Sebenarnya untuk data PNPM mandirinya sendiri itu tersedia pada tingkatan kecamatan, kemudian saya agregasi ke tingkat kabupaten atau kota, karena untuk kontrol variabel yang lain misalkan PDRB, kemudian years of schooling seperti itu, yang lebih mudah adalah datanya kalau pada tingkatan kabupaten atau kota. Terus Mbak Ingrid hajinya, maksudnya analisanya tahun berapa ini? Baru? Oh maaf, maksudnya kapan saya run modelnya? Selesai tahun kemarin.
pemikiran bahwa saya akan memperluas kajian ini, misalkan mengkaji seluruh dimensi, menambah tahun kajian dari studi ini ya, mulai tahun 2007 sampai 2014 kalau dimungkinkan, dan juga menambahkan variabel yang lain ya, kontrol variabelnya. Saya juga pernah mendapatkan feedback untuk bisa menambah kontrol variabelnya juga. Bagaimana dengan yang PNPM penguatan? Jumlahnya apakah relatif lebih kecil dibandingkan PNPM core? Maksudnya adalah kira-kira apakah alokasi grant dalam bentuk PNPM penguatan itu bisa menjadi reward vehicle juga? Iya, jadi kalau untuk angka pastinya saya tidak tahu, tapi kalau dilihat dari spirit PNPM penguatan ya, idealnya besarnya grant yang diberikan untuk PNPM penguatan itu kecil dari yang PNPM core. Apakah mungkin juga ada faktor politik di dalamnya? Saya kira hal ini juga inline juga ya, karena klaster untuk PNPM ini juga termasuk klaster penanggulangan kemiskinan, dan isu tentang kemiskinan itu juga merupakan platform politik pada saat pemilu 2009. Dan mungkin itu bisa dikaji untuk future work-nya PNPM penguatan ya. Apakah di tahun 2014 PNPM ini masih ada atau iya, yang berubah? terakhir ya, belum. Yang Ketika terakhir lalu itu masih ada PNPM-nya? masih ada tahun terakhir ya. Tahun terakhir ya, oke. Jadi tidak riskan untuk dijadikan untuk dipolitisasi karena belum tentu ada lagi gitu. Betul ya. Ya, karena kan mulai 2015 ini kan sudah diperkenalkan di Indonesia. Pemerintah baru, ya, semangat baru. Reward mekanisme yang perlu lagi. Silakan Tidak lagi, ayo. feedback. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja.